Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sama seperti kesempatan sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar, yang mana diampuh oleh dosen Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Dan saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dan cukup ini pembuka dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Apa itu CTL? CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan situasi atau konteks nyata dalam proses pembelajaran. Siswa akan belajar melalui pengalaman dan aplikasi pengetahuan ke dalam situasi kehidupan nyata. Dalam CTL juga, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Tokoh dalam pembelajaran kontekstual yaitu John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam pembelajaran. Yang kedua, Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia yang mengemukakan teori belajar berbasis sosial yang juga menjadi dasar pendekatan CTL. Yang ketiga, David Colt, seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori belajar berdasarkan pengalaman. Adapun ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pentingnya konteks, yaitu materi pelajaran disajikan dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang kedua, pengalaman nyata, siswa belajar melalui pengalaman langsung atau simulasi, sehingga mereka dapat mengaitkannya dengan konsep atau prinsip yang dipelajari. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara siswa, guru, dan orang lain di sekitar mereka. Yang keempat, ada penerapan pengetahuan, yang mana pengetahuan yang dipelajari atau diterapkan dalam situasi nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa. Di sini juga ada keuntungan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pemahaman lebih mendalam. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks nyata, siswa dapat memahami konsep dan prinsip secara lebih atau mendalam. Yang kedua, motivasi lebih tinggi. Belajar dalam situasi nyata yang relevan membuat siswa merasa lebih termotivasi dan tertantang untuk belajar dengan lebih semangat. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan abad ke-21. Pembelajaran CTL melibatkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, dan kreativitas yang sangat penting untuk persiapan masa depan siswa. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, identifikasi konteks atau situasi nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Yang kedua, rencanakan aktivitas atau proyek yang melibatkan siswa dalam konteks tersebut. Dan yang ketiga, beri kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, refleksikan pembelajaran dan evaluasi hasil yang telah dicapai. Di sini ada contoh implementasi pembelajaran kontekstual, yang mana ada eksperimen ilmiah.
Siswa melakukan eksperimen ilmiah di laboratorium untuk mempelajari konsep kimia dan fisika dalam konteks nyata. Ada juga pelayanan masyarakat. Siswa terlibat dalam proyek pelayanan masyarakat di mana mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam membantu komunitas sekitar. Dan ada pun pemecahan masalah matematika. Siswa memecahkan masalah matematika dengan nyata, seperti masalah keuangan pribadi atau perhitungan bangun ruang untuk mengembangkan pemahaman mereka dalam belajar matematika. Pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, ada kolaborasi memanfaatkan kemampuan yang ada, yang mana guru dapat menginspirasi siswa untuk menggunakan kemampuan mereka dan saling belajar satu sama lain. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Dalam pendekatan ini, siswa dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dengan mencari solusi kreatif untuk masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, memaknai materi sambil berpikir kritis, yang mana pembelajaran kontekstual memaksa siswa untuk tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi memilah dan memecahkan masalah kontekstual. Adapun kritik terhadap pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kurangnya fokus pada pengetahuan dasar, yang mana pembelajaran kontekstual dapat mengalami kesulitan dalam memperkenalkan pengetahuan dasar secara efektif. Dan yang kedua, membutuhkan banyak waktu untuk persiapan pembelajaran, yang mana pembelajaran kontekstual membutuhkan banyak persiapan dan perencanaan yang ekstra untuk mengembangkan konteks dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kurang mendukung siswa yang kurang proaktif, yang mana siswa yang kurang proaktif dalam pembelajaran dapat merasa kesulitan dalam pembelajaran kontekstual yang lebih membutuhkan keterlibatan siswa. Di sini juga ada cara penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, yang mana yang pertama, menyambung pelajaran dengan kehidupan nyata. Itu materi pembelajaran harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga proses pembelajarannya lebih mudah dimengerti dan relevan. Dan yang kedua, menyediakan pengalaman belajar yang menetapkan, yang mana memilih kegiatan yang menyenangkan untuk siswa, kreativitas dan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan untuk membuat siswa senang dan tertarik dalam belajar. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah, yang mana siswa harus merancang solusi untuk masalah nyata yang relevan dengan konteks. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konsisten. Memberikan umpan balik yang berkualitas dan konsisten agar siswa tidak menjadi kebingungan dalam belajar. Meningkatkan kemampuan siswa dengan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, identifikasi konteks. Tahap awal pembelajaran kontekstual, siswa belajar untuk mengidentifikasi serta menghubungkan isi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, persiapan pengalaman. Pada tahap ini, guru membuat pengalaman yang memungkinkan siswa untuk mengalami isu-isu yang terkait dengan materi pelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian pengetahuan. Informasi yang berhasil diperoleh pada tahap sebelumnya akan diatur dan disusun kembali oleh siswa sesuai dengan pengalaman mereka dan berbagai sumber lain, serta didiskusikan dengan guru. Dan kesimpulan dalam yang saya simpulkan yaitu pembelajaran kontekstual adalah strategi
pembelajaran yang diterapkan untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa akan dihadapkan pada situasi nyata yang dapat membantu memudahkan pemahaman dan meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.